Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, preposisi, dan kesalahan berpikir. Yang pertama, definisi. Definisi adalah penentuan pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, padat, dan tepat pada makna yang disampaikan sehingga makna yang disampaikan dapat dimengerti secara jelas. Unsur pokok definisi yaitu definiendum atau definiens. Definiendum adalah suatu yang didefinisikan dan definiens adalah yang mendefinisikan sesuatu tersebut. Pada definiens terdapat dua bagian yaitu genus atau jenis dan diferensial pembeda. Contoh, kucing adalah hewan yang mengeong. Kucing sebagai definiendum dan hewan yang mengeong sebagai definis. Genusnya ialah hewan yang diferensialnya mengeong. Cara membuat definisi harus bisa dibolak-balik, lengkap, tidak boleh negatif. Hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Klarifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Secara harfiah bisa pula dikatakan bahwa klarifikasi adalah pembagian suatu menurut kelas-kelasnya. Kelas-kelas klarifikasi yang pertama, klarifikasi alamiah. Ia mengelompokkan sesuatu berdasarkan karakteristik alamiahnya atau sifat dasarnya. Yang kedua, klarifikasi buatan. Ia mengelompokkan objek dengan menentukan karakteristik dari manusia. Ia terbagi lagi menjadi dua, yaitu klarifikasi indeks yang merupakan pengelompokan berdasarkan ciri-ciri. Yang kedua, klarifikasi diagnostik, yaitu klarifikasi perantara yang berupa gabungan antara kodrati dan buatan. Preposisi. Yang ketiga yang selanjutnya ada preposisi atau kesalahan berpikir. Kategori klarifikasi sederhana dibagi menjadi dua kelas berdasarkan karakteristik positif dan negatif. Klarifikasi kompleks. Jenis klarifikasi kompleks yang jumlah anggota atau subkelas terlebih dari dua. Metode klarifikasi. Yang pertama ada klarifikasi logis, pembagian kelas berdasarkan prinsip logika. Yang kedua ada klarifikasi dikotomis, pembagian suatu kelas menjadi dua subkelas berdasarkan suatu karakteristik. Nah, selanjutnya ada proposisi adalah singkatan yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Singkatnya proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Unsur-unsur proposisi yang pertama, term subjek atau term s. Yang kedua, term predikat atau term p. Yang ketiga, kopula. Contoh, sebuah mangga itu manis, sebagian mangga itu manis, semua mangga tidak manis, sebagian mangga tidak manis. Ya, selanjutnya ada kesalahan berpikir. Dalam arti teknis bisa disebut kerancuan berpikir atau berpikir rancu, yang semua menunjuk pada jalan pikiran yang tidak tepat atau keliru dengan melanggar ketentuan logika. Faktor penyebab kesalahan dalam berpikir karena melanggar ketentuan atau hukum logika. Terus yang kedua, ambiguitas dalam bahasa yang digunakan. Dan yang ketiga, argumen memuat premis yang tidak berhubungan atau tidak relevan. Nah, jenis-jenis kesalahan berpikir itu pertama ada kekeliruan formal, yang kedua ada kekeliruan informal, yang ketiga ada kekeliruan bahasa. Nah, menghindari kesalahan berpikir dapat dilakukan dengan realisasi keluasan dan keanekaragaman penggunaan bahasa untuk kita memanfaatkan dan memperoleh kesimpulan yang benar dari sebuah argumen. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.